Willy Salim memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepada Sun Haji, sosok pedagang es teh yang viral karena diolok-olok oleh Gus Miftah. Willy Salim dalam unggahannya menegaskan tidak asal memberikan bantuan karena memanfaatkan momentum isu viral. Dia mengaku memilih beberapa pertimbangan hingga akhirnya memberikan bantuan tersebut. Willy Salim mengaku terenyuh dengan cerita Sun Haji yang mengaku kerap pulang ke rumah dengan tangan kosong tanpa satu sen pun rupiah untuk keluarga. Dia bahkan kerap tidur di jalanan demi lanjut berdagang. Karena kondisi itu, Willy Salim memutuskan untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada Sun Haji. Uang itu menurut Willy Salim akan digunakan untuk membiayai 3 hal. Pertama, untuk membuka warung kecil-kecilan agar Sun Haji tidak lagi perlu capek menjajakan barang dagangannya dengan berkeliling. Kedua, untuk membayar tunggakan uang sekolah anaknya. Dan ketiga, untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Willy Salim mengunggah foto dan video yang memperlihatkan dirinya menyerahkan uang 100 juta rupiah secara tunai. Sun Haji terlihat tidak mampu menahan air matanya karena terharu mendapat kebaikan banyak orang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setiap orang itu punya harga diri, entah apapun pekerjaannya. Bahkan, orang yang tidak punya pekerjaan pun itu punya harga diri. Di hadapan Tuhan, kita itu sama-sama manusia yang punya akal dan juga adab, terlepas bagaimana dunia memandang kita. Dan di hadapan Tuhan, kita itu bukan apa-apa, walaupun kita sangat berharga baginya. Jadi sudah selayaknya kita tidak harus menjatuhkan harga diri orang lain, terlebih ketika orang lain itu tidak melakukan salah kepada kita. Sehat-sehat ya Pak, kami tunggu sampai Tuhan mengangkat derajat Bapak. Damel Gus-Gus yang ada dimanapun kalian berada ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai rakyat biasa, sebagai orang biasa, sebagai orang yang kurang pemahamannya tentang agama. Saya minta maaf sebelum saya mengungkapkan kekesalan, keresahan, dan juga kebetean tentang akhir-akhir ini Bapak penjual es teh manis sing sampean maki-maki, sing sampean lok-lok nih di hadapan banyak orang. Maaf nggih Pak, kalian sama-sama bapak-bapak, kalian sama-sama cari nafkah buat anak istrinya. Yang membedakan adalah bapak naik Rubicon, bapaknya itu bawa gerobak di kepalanya. Sama Pak, golek duit Pak, nggih anak bojo Pak ya, golek ridhone ilahi, golek ridhone Allah Subhanahu wa taala supaya dapat surganya Allah nanti. Tapi sampean lambene kewanet, lambene kemencur, ngerasa udah paling kaya kah? Udah punya kunci surga kah? Udah dekat sama malaikat kah? Sampai bisa ngejengkali rezekinya orang. Pak, sadaro Pak, sampean kalau bukan karena rakyat nggak akan didengar juga ya. Berarti kalau lagi di atas jangan ngerasa paling atas sayang, ketinggian ketemu Tuhan. Belum tentu kita masuk surga Pak, walaupun sampean keluar-keluar bengok-bengok bendino, tetap malaikat nyatet amal kebaikan manusia. Nggak kena disogok malaikat. Emangnya sampean disogok bisa? Coy, Bapak yang punya gerobak es teh manis, mudah-mudahan sampean semuanya diberikan hati seluas samudra, diberikan kesempatan yang sama untuk ke rumah Allah, dan semoga tidak menjadi sombong seperti bapak-bapak Gus-Gus yang selalu merendahkan kaum jelata. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Saya udah lemes banget Pak, dari semalam saya keingetan muka Bapak. Anak bukan, keluarga bukan, sakit hati saya. Sakit banget Pak, dengar Bapak digituin, dikata begitu di depan umum. Mana lagi manggul, mana itu es masih banyak banget. Dipanggul, dipala, diri di depan orang begitu. Ada yang nyuruh ngeborong, hati udah senang rasanya. Ya Allah, alhamdulillah ada yang terakhir suruh borong. Kali ntar si Miftah mau ngeborong, bukannya diborong, malah dikata goblok. Nah kebangetan lu Miftah, kebangetan banget lu. Gua anaknya juga bukan, gua keluarganya bukan. Sakit hati gua denger lu ngomong begitu sama dia. Apa sih lu jahat buat mulut lu? Yang sabar Pak, biarin, udah serahin aja sama Allah. Biar Allah yang bales, biar Allah yang bergerak. Udah Bapak mau berdoa aja, usaha aja terus Pak buat anak bini. Ntar ada aja rezeki Pak. Banyak banget ntar Pak rezeki yang datang Pak. Percaya dah Pak. Bapak lagi dijolimin itu.
sama orang banyak banget. Doa Bapak udah dikabulin semua. Doa orang-orang yang sakit hati ngeliat Bapak dikabulin semua, insya Allah. Amin. Awas lu Miftah, lu sekali lagi lu gue denger lu ngomong begitu, gue puter mulut lu. Emosi gue. ST-mu masih banyak nggak? Ya dijual lah Gop. Kalau nggak laku ya udah takdir. Layak nggak ngomong kayak gitu guys? Layak nggak? Kalau misalkan papa kamu pedagang sakit hati nggak digituin? Sebenarnya kalau kita udah bestie banget sama pedagangnya, temen deket banget, kita sering belanja sama pedagangnya. Habis itu ini bukan di forum agama, kita lagi nongkrong sama temen-temen di tempat yang biasa kita nongkrong, kita candain kayak gitu. Gak apa-apa, gak bakal baper gitu loh, karena memang udah temen. Ini kan lagi di forum agama, dia lagi ceramah kan. Kalau di agamaku lagi khotbah lah, dia lagi memberitakan kebaikan. Masa lagi memberitakan kebaikan dengan cara menjatuhkan pedagang? Mana yang di depan pada ketawa lagi, apalagi bapak-bapak nih. Bapak-bapak nih, paling kesel gua. Semua masih banyak gak? Ya dijual lah gua. Aku gak mau ngejatuhin agama manapun ya, cuma kebetulan aja ini oknum, sifatnya gak baik. Aku juga yakin kok temen-temenku yang muslim juga sakit hati nontonin video ini. Sampai Pak Prabowo pun ngomong dia sakit hati pedagang kaki lima digituin, kalau tukang ojol dihina, gak layak. Habis itu dia buat gebrakan ngeborok pedagang kaki lima. Anggapannya udah kayak ada kertas nih yang mulus, diremes kayak gini, habis itu dilebarin lagi, nggak bakal bisa mulus lagi. Itu udah campah, kalau dibalik campah banget. Nggak ada namanya hormat sama orang kecil, nggak ada hormat sama orang yang lebih tua juga. Sakit hati cok. Gue cuma berasa kayak hati gue tuh nyes banget gitu. Walaupun gue bukan bapaknya gitu ya, gue bukan yang dikatain, gue bukan yang dibilang seperti itu, tapi nyes banget gue. Terus lebih herannya lagi pas gue ngeliat orang-orang di situ semua sebelahnya tertawa terbahak-bahak sampai girang banget gitu loh. Kok bisa? Walaupun ada yang bilang katanya ya memang kayak gitu orangnya, itu kan bercandaan, memang seperti itu. Ya mungkin aja memang bener style seperti itu. Cuman kan memang gue tidak tahu sebelumnya. Gue tidak mengetahui apapun soal si Gus ini gitu ya. Gue baru tahu semenjak kejadian ini gitu. Iya sama aja, gue juga memang suka bercandaan kalau misalnya kayak gue ketemu sama teman-teman gue yang memang tahu gue dan gue juga tahu dia seperti apa. Gue juga suka ngomong gitu, goblok lu gitu, bego lu gitu kan. Tapi kita tuh bener-bener nggak tersinggung sama sekali karena kita sama-sama kayak begitu gitu loh. Tapi menurut gue kalau misalnya itu sudah dibahas di publik gitu ya, dan ini kondisinya, situasinya di saat seorang bapak-bapak pengen menawarkan minumannya biar diborong karena di situ banyak orang, tapi malah dikatakan goblok. Itu kan gimana? Dari situ aja kan kita udah harusnya tahu. Bener nggak sih sebagai seseorang yang harusnya intelek gitu ya, pandai, harusnya sudah tahu bahwa Bapak Sun Haji itu nggak goblok gitu. Karena beliau mau jualan biar dagangannya laku, makanya dia di situ. Dia di situ buat apa? Ya jualan. Ya kan Bapak Sun Haji di situ kagak lagi fashion show, Pak. Akan jadi ketahuan dong mana yang goblok, mana yang enggak harusnya. Cuman ya mungkin terkadang kalau orang udah merasa di suatu posisi nyaman tertentu, mereka suka lupa membedakan di mana yang harusnya bisa dikatakan sebagai bercanda sama di mana yang bisa dianggap sebagai mengolok-olok. Kalau misalnya lagi membahas sesuatu secara luas gitu ya, terus tiba-tiba bilang, lah ya berarti kan orang kalau kayak gitu ya goblok tuh orang gitu. Nah kayak gitu bisa dijadiin lelucon gitu. Tapi kan ini orangnya di depan lu gitu loh, dikatain begitu. Udah deh, gue gak ngerti, udah deh gak tau lah, gue pusing lah. Ntar gue udah ngomong apa gitu, terus tadi video gue di take down lagi. Tapi di sini gue juga mau bilang thank you buat teman-teman yang kemarin ada di live gue yang udah langsung gercep dan mention akun yang udah ketemu sama bapak tersebut. Kemarin gue di share akun ini, akun Sayap Hati. Dan dari Sayap Hati gue didirect ke Budi dari Sandal Jepitan Bareng. Dan dari info yang gue dengar kalau pagi ini Budi sedang menuju ke rumah Pak Sun Haji. Dan bahkan Budi sendiri pun menawarkan ke gue kalau misalnya gue mau atau berminat video call langsung dengan Bapak Sun Haji. Tapi mohon maaf gue harus menolak dikarenakan gue tidak berniat untuk mengontenkan apapun perihal ini.
karena gue sebetulnya hanya membutuhkan sesuatu dari Pak Sun Haji, dan gue bilang gue hanya berharap bapaknya sehat terus, karena gue yakin setelah hal ini nih pasti banyak banget pihak-pihak yang pengen bertemu dengan Pak Sun Haji. Jadi gue takutnya bapaknya sakit dan capek gitu ya. Jadi lebih baik ya udah gue nggak perlu video callan juga. Gue hanya butuh sesuatu, dan hal tersebut lagi diusahakan oleh Budi. Jadi gue juga terima kasih buat kalian semua. Pokoknya intinya sehat selalu dan salam bahagia. Thank you.